Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egede Premananda Ramana dari kelas 3B TO. Di sini saya akan membuat suatu proyek yang mengupload data sensor suhu ke SQL untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil yang diampu oleh dosen Ibu Dewayu Indah Cahyadewi. Baik, kita langsung saja ke videonya. Yang pertama, kita di sini menyalakan XAMPP. Di sini saya sudah menyalakan XAMPP-nya, dan langsung saja kita ke PHP MyAdmin-nya. Di langkah pertama, di sini kita membuat database yang berisi tabel data sensor dengan perintah SQL, dan ini adalah perintahnya yang bisa kita copy. Di sini kita copy, lalu kita pastikan pada query SQL ini. Lalu kita klik go. Nah, di sini terjadi error karena saya sudah membuat database yaitu Arduino sensor. Di database tersebut terdapat tabel yaitu DHT data. Nah, ini adalah database yang sudah muncul. Sebentar. Nah, ini adalah database tabel yang sudah saya buat, yaitu DHT data. Sesuai dengan coding yang ada di sini. Lalu yang kedua yaitu membuat script PHP untuk insert data ke database. Nah, di sini kita membuat script ini pada VS Code. Nah, di sini saya sudah mengcopy scriptnya. Pada PHP-nya, codingan PHP-nya adalah seperti ini. Dan pada function connect di sini berfungsi untuk mengkoneksikan script ini ke MySQL kita. Nah, pada MySQL Connect, hostnya itu kita buat localhost karena kita masih menggunakan PC kita sebagai servernya, dan untuk usernya root. Dan di sini untuk passwordnya kita kosongkan. Dan di sini untuk Arduino sensor, ini adalah nama dari database kita. Ini kita sesuaikan dengan apa yang kita buat pada database yang sudah kita input tadi. Yaitu di sini pada function store ini untuk DHT data adalah nama dari tabel yang sudah kita buat pada database Arduino sensor. Nah, untuk memastikan script atau codingan ini sudah benar, kita dapat mengetesnya pada Google Chrome. Nah, Google Chrome dengan mengcopy script seperti ini, yaitu maksudnya link seperti ini, http://localhost/arduino mysql /control.php kelembaban sama dengan 90 dan suhu sama dengan 27. Ini kita copy saja. Copy, lalu kita pastikan ke sini. Lalu kita tekan enter. Nah, lalu ada keterangan data tersimpan, maka kita dapat cek pada PHP MyAdmin kita refresh dulu. Nah, di sini ada data yaitu kelembabannya 90 dan suhunya 27 pada jam 10
337. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi script yang sudah kita buat di PHP sudah berjalan dengan baik. Jadi yang selanjutnya yaitu kita coding di Arduino IDE. Untuk codingannya seperti ini. Pada codingan ini sebenarnya saya ingin menggunakan liquid crystal atau LCD. Namun setelah saya uji coba terjadi error ya. Jadi kita abaikan saja untuk codingan liquid crystalnya ini. Nah, di sini yang library yang kita pakai itu DHT ESP8266 HTTP client, ESP8266 WiFi, dan lainnya. Karena kenapa kita menggunakan library ini? Karena di sini saya menggunakan ESP8266 untuk project hari ini. Nah, untuk yang ini kita definisikan DHT pinnya ke pin 2. Dan DHT type-nya di situ saya menggunakan DHT22 ya. Nah, di sini kita pada bagian ini yaitu kita koneksikan pada WiFi yang terkoneksi pada laptop kita. Di sini WiFi saya bernama OpenWRT. Passnya yaitu password dari WiFi-nya. Dan server URL servernya itu kita bisa cari di sini. Cari, klik icon WiFi, terus properties. Nah, kita samakan atau kita copy langsung IPv4 address-nya. Lalu kita tambahkan http:// kita kopikan sesuai dengan ini IPv4 address-nya. Nah, untuk period ini interval untuk menyimpan data ke database. Di sini saya menggunakan 15.000 milisecond atau 15 detik. Nah, di sini untuk codingannya. Ini adalah notifikasi ketika WiFi terhubung. Nah, lalu kita compile, kita verify, lalu kita upload ke ESP kita. Setelah kita verifikasi codingannya, kita lanjutkan untuk merangkai ESP8266-nya. Nah, di sini karena saya belum, nah ini serial monitor, kita abaikan saja. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk merangkainya ya. Oke, kita lanjutkan untuk merangkai ESP-nya. Ini adalah ESP8266. Terus yang ini adalah sensor DHT22. Nah, yang pertama yaitu untuk powernya. Di sini DHT22 menggunakan power 3 volt dan GND. Kurang fokus ya. Nah, positif dari keluaran 3 volt ESP kita masukkan ke breadboard ya, positif, dan GND-nya di sini disimbolkan huruf G. Nah, itu huruf G. Nah, ini 3 voltnya. Kita masukkan di minus. Nah, lalu kita sesuaikan saja. Untuk ini positif dari DHT22 kita masukkan pada positif atau 3 volt dari ESP. Lalu untuk minus kita masukkan ke GND dari ESP. Dan outnya, ini out datanya yaitu berwarna hijau, kita masukkan ke
pin ESP pada pin D4. Di sini kenapa saya menggunakan D4? Karena kalau kita cari di Google, GPIO dari pin D4 ini yaitu pin 2 pada codingan Arduino IDE. Jadi di sini kita masukkan pin D4. Nah, D4 itu sama dengan pin 2 pada codingan. Nah, selanjutnya langsung kita colokkan pada kabel USB. Colokkan ke laptop ya. Nah, lalu kita upload programnya dengan mengklik ini, upload. Oke, kita tunggu sampai proses upload selesai. Nah, ini adalah rangkaiannya. Nah, baik, di sini proses upload masih sedang berlangsung ya. Oke, sudah selesai. Bisa kita cek pada serial monitor untuk status dari ESP32 yang kita punya. Nah, ini proses ESP sudah terkoneksi pada WiFi kita ya. Dan ini sudah menyimpan pada database yang terdapat di SQL. Nah, kita coba reset saja tombolnya supaya kita tahu proses terkoneksinya WiFi. Nah, di sini ada keterangan WiFi terhubung. Nah, dan langsung ESP826 mengupload nilai dari pembacaan sensor suhu dan kelembaban pada DHT22. Ini ESP akan mengupload setiap 15 detik ya, sesuai dengan mana dia? Sesuai dengan, nah ini, interval untuk menyimpan data ke database. Kita dapat cek nilai-nilai yang sudah disimpan pada pada SQL kita. Kita refresh dulu. Nah, di sini terdapat 0, ini kemungkinan koneksi koneksi ke breadboardnya kurang bagus ya. Di sini coba saya betulkan, saya perbaiki dulu koneksinya. Nah, untuk nilainya sudah kelihatan ya. Ini untuk data-data sebelumnya ini sudah saya coba. Sebelum membuat video ini saya sudah mencoba ya. Ini hasil pengukuran dari DHT22-nya. Ini untuk yang terbaru. Nah, di sini pada jam ini ID. Terus waktu. Nah, ini pada jam 11 6 menit. Kelembabannya yaitu 69,9 dan suhunya 28. Di sini saya sengaja untuk menyalakan AC ya, maka suhunya 28,5. Nah, selanjutnya yaitu ini, menulis skrip atau perintah SQL untuk menampilkan data tabel yang diurut berdasarkan ID kode dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang dari terkecil ke terbesar ya. Sini kita dapat menuliskan perintahnya itu ini, select from nama tabel, order by column, ASC. Nah, kita copy aja. Nah, ini copy.
Ini untuk dari yang terkecil ke terbesar. Jadi ini dari angka 1 ke angka selanjutnya ya. Ini copy lalu kita paste ke SQL query. Nah, select from nama tabel kita namanya DHT data. Order by kolomnya itu kolom ID ya, kan kita mengurutkan ID ASC ya. Kita langsung go. Nah, langsung ID-nya terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini 1 2 3 sampai yang terbesar. Coba 100. Nah, ini dari yang terkecil sampai yang terbesar sampai 100 sekian. Nah, untuk merubahnya mana dia? Untuk merubahnya dari terbesar ke terkecil, untuk query-nya itu seperti ini. Select bintang from nama tabel order by kolom yang mau diurut DESC. Kita copy, kita insertkan di SQL query, kita paste. Nah, ini DHT data kolom ID. Nah, kita go. Nah, langsung dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, sampai 1 ya ke terkecilnya. Nah, ini udah update-nya selanjutnya, yaitu suhunya stabil di 28, kelembabannya bertambah ya. Bertambah ke 70. Jadi untuk alternatifnya kita juga dapat merubah kolom ID ini, urutan tombol ID ini tanpa menggunakan SQL query. Kita klik saja yang ini, klik ID-nya. Nah, dia berubah dari 1 ke yang terbesar, terkecil ke yang terbesar. Kita klik lagi ke yang terbesar, jadi yang ke terkecil. Nah, untuk simpelnya kita bisa di sini. Kalau mau menggunakan query, kita dapat menggunakan perintah seperti ini. Nah, sudah. Nah, jadi project kita kali ini untuk mengupload nilai sensor, yaitu sensor DHT22 menggunakan ESP8266 ke SQL sudah berhasil ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman dan ibu dosen yang telah menyaksikan. Om Santi 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 Om.